Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rianto dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil materi pengantar psikologi tentang komunikasi efektif. Sebelum menyampaikan materi, baiklah kami perkenalkan anggota kelompok. Yang pertama bernama Aisyah dari Prodi Matematika, yang kedua Duma Ezra Marbun dari Prodi Biologi, dan Raffi Rianto dari Teknik Mesin, yaitu saya sendiri, dan Widratul Hasnah dari Prodi Matematika. Baiklah, pada kesempatan hari ini pokok materi yang ingin disampaikan dari kelompok kami itu ada 8. Yang pertama pengertian komunikasi, yang kedua unsur-unsur komunikasi, ketiga proses komunikasi, 4 jenis-jenis komunikasi, yang kelima komunikasi efektif, yang 6 hambatan komunikasi, 7 tujuan komunikasi, 8 fungsi komunikasi. Bela untuk pengertian komunikasi dan unsur komunikasi yang akan dijelaskan oleh Duma. Baiklah, kepada Duma dipersilakan untuk menjelaskannya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui saluran atau media dengan harapan mendapatkan umpan balik. Pengertian menurut para ahli. Pertama, Profesor Dr. H.A.W. Komunikasi adalah hubungan kontak antara manusia baik individu ataupun kelompok. Yang kedua, James A.F. Stoner. Komunikasi merupakan proses di mana seseorang sedang berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan. Tokoh ketiga, Everett F. Roger. Komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber yang satu kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud mengubah tingkah laku mereka. Unsur-unsur komunikasi. Unsur pertama, komunikator atau sender atau pengirim. Ialah orang yang memberikan atau menyampaikan informasi. Unsur kedua, pesan. Merupakan isi dari berita atau informasi yang disampaikan, seperti channel atau saluran atau media, yang merupakan perantara yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Unsur ketiga, komunikasi atau penerima atau receiver. Ialah orang yang menerima informasi. Unsur keempat ialah respon. Merupakan dialog tanggapan yang diberikan oleh orang yang telah menerima komunikasi atau adanya balasan komunikasi. Proses komunikasi. Proses yang pertama ialah pengirim mengirim pesan. Ini merupakan awal atau permulaan terjadinya komunikasi, di mana suatu pesan atau message akan dikirim oleh pengirim disandikan terlebih dahulu. Sandi yang di sini ialah pesan berupa kata-kata, isyarat maupun tulisan. Tujuan disajikannya pesan agar mudah dimengerti dan menjadi lebih efektif. Dan tentunya, si penerima dapat menginterpretasikan pesan yang dimaksudkan si pengirim. Proses yang kedua ialah proses pesan terkirim melalui media tertentu. Merupakan proses kedua terjadinya komunikasi. Proses ini akan berlanjut setelah persandian pesan, dan tentunya juga proses ini tergantung pada jenis komunikasi yang dilakukan. Misalnya, komunikasi langsung yang secara face-to-face, maka komunikasi ini berupa pesan kata-kata yang terkirim melalui media udara. Proses ketiga ialah
Penerima menerima pesan. Ini merupakan proses komunikasi untuk memahami pesan oleh si penerima dari si pengirim. Proses yang keempat ialah penerima memberi respon. Ialah proses setelah pesan terkirim dan si penerima memberikan berupa tindakan atau perubahan tertentu. Ini tergantung bagaimana penerima merasakan pesan, apakah sesuai dengan konteks atau tidak. Proses yang kelima ialah timbul umpan balik. Merupakan proses terakhir terjadinya komunikasi hingga komunikasi antar komunikator dan komunikan tersebut berakhir. Proses ini akan timbul umpan balik atau feedback dari penerima pesan atau pengirim, dan penerima akan bertukar pesan dan saling berinteraksi. Proses yang keenam ialah potensi terjadinya hambatan. Ini merupakan proses yang berupa gangguan atau hambatan saat akan atau berlangsungnya komunikasi, seperti hambatan komunikasi dengan media perantara handphone dengan pendukungnya internet. Maka hambatan terjadinya komunikasi di sini ialah hilangnya sinyal atau jaringan sehingga pesan yang akan dikirimkan gagal. Baiklah, sekian materi yang saya bacakan, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Duma yang telah menyampaikan materi. Baiklah, materi selanjutnya tentang jenis-jenis komunikasi dan komunikasi efektif yang akan dijelaskan oleh Wirda. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai materi. Jenis-jenis komunikasi. Secara garis besar, komunikasi itu terbagi atas dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan dengan menggunakan kata-kata, baik itu melalui lisan ataupun tulisan. Contoh, berinteraksi dengan orang lain, membaca koran atau majalah, menulis surat perjanjian, surat lamaran kerja, surat permohonan, serta berkhutbah dan berpidato di depan banyak orang. Selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi ini merupakan kebalikan dari komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal berarti sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak isyarat, ekspresi wajah, dan kontak mata, begitu juga dengan intonasi, kualitas suara, dan gaya bicara, serta emosi. Jenis-jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya terbagi atas dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, yang artinya komunikasi bentuk ini dilakukan antara kedua belah pihak secara bertatap muka. Yang kedua yaitu komunikasi tertulis, merupakan salah satu bentuk komunikasi yang berupa tulisan, biasanya berupa surat, naskah, belangko, gambar, dan foto, spanduk, dan lain sebagainya. Menurut kelangsungannya, komunikasi terbagi atas dua, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung adalah komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan, campur tangan, perantara pihak lain, ataupun media komunikasi, serta tidak dibatasi oleh jarak. Kemudian komunikasi tidak langsung dilakukan melalui perantara, baik itu pihak ketiga ataupun bantuan-bantuan alat komunikasi lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi menurut perilakunya terbagi atas tiga, yaitu komunikasi formal, informal, dan non-formal.
Komunikasi formal biasanya terjadi dalam suatu organisasi. Komunikasi seperti ini biasanya sudah mempunyai aturan dan data caranya sendiri, menurut rules dari organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu komunikasi informal. Komunikasi ini terjadi dalam suatu organisasi yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak dapat pengakuan resmi, yang juga tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi yang bersangkutan. Misalnya, adalah obrolan antar teman, desas-desus, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu komunikasi nonformal. Komunikasi ini terjadi antara bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi. Jenis komunikasi menurut maksudnya yaitu berupa pidato, ceramah, wawancara, serta memberi tugas atau perintah. Selanjutnya jenis-jenis komunikasi menurut ruang lingkupnya terbagi atas dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi atau perusahaan yang terjadi di antara anggota organisasi atau suatu perusahaan. Komunikasi ini terbagi atas tiga, yaitu komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam suatu organisasi. Sedangkan komunikasi horizontal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama, posisi yang sama, jabatan yang selevel, maupun eselon yang sama dalam suatu organisasi. Selanjutnya, komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak kepada pihak lainnya dalam posisi yang berbeda, di mana kedua pihak tidak berada pada jalur struktur yang sama. Selanjutnya, komunikasi eksternal. Komunikasi ini adalah komunikasi yang berlangsung antara organisasi kepada pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan, seperti eksposisi, pameran, promosi, publikasi, konferensi, siaran televisi, radio, dan sebagainya. Next, menurut aliran informasi, komunikasi itu terbagi atas dua, yaitu komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Komunikasi satu arah merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja. Dan komunikasi dua arah yaitu komunikasi yang bersifat timbal balik. Misalnya, adanya kesempatan memberikan feedback atau respon kepada komunikator. Selanjutnya, komunikasi efektif. Komunikasi efektif akan terjadi apabila tersampaikannya gagasan, pesan, dan perasaan dengan cara yang baik dalam konteks sosial yang baik pula. Komunikasi ini dikatakan efektif jika ada prosesnya dapat menghasilkan persepsi, perilaku, dan pemahaman yang berubah dan menjadi sejalan antara komunikator dan komunikan. Agar komunikasi berjalan efektif, berikut cara yang harus dilakukan. Yang pertama, mendengarkan aktif. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak memonopoli pembicaraan, memberikan kesempatan bagi pembicara menyampaikan gagasan, fokus pada apa yang disampaikan, bukan pada bagaimana penyampaiannya,
klasifikasi pemahaman dengan mengajukan pertanyaan, sabar dan open mind, menyampaikan pesan nonverbal pada pembicara bahwasannya kita sedang mendengarkan, diam sebentar sesaat pembicara selesai menyampaikan pesan. Selanjutnya, sikap yang perlu diperhatikan dalam komunikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan pemilihan kata atau gunakanlah kalimat yang tepat, penggunaan tekanan kata, volume, suara, dan nada yang tepat. Memperhatikan tempo, pesan disampaikan secara runut, pengucapan kata dengan artikulasi yang jelas, memberikan pengaruh tambahan berupa gerakan tangan dan ekspresi wajah yang tepat, eye contact, memperhatikan tata krama, berbicara kata-kata sopan, menggunakan kata-kata halus, yaitu umumnya untuk meminimalisir penolakan lawan bicara. Yang ketiga yaitu etika berkomunikasi. Tidak mengucapkan kata-kata kasar, tidak menggunakan kata-kata yang menyesatkan, tidak memasukkan daerah private orang lain, membocorkan informasi yang keempat, tidak membocorkan informasi yang dipercaya. Kemudian yang terakhir menggunakan bahasa nonverbal yang sesuai dengan kondisi setempat. Baiklah, terima kasih kepada Wirda yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, materi selanjutnya tentang hambatan komunikasi, tujuan dan fungsi komunikasi yang akan dijelaskan oleh Aisyah. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja hambatan komunikasi. Nah, yang pertama itu karena latar belakang budaya. Ini terjadi karena adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Selanjutnya, yaitu karena psikologis. Psikologis ini terjadi karena karena adanya gangguan yang disebabkan oleh persoalan-persoalan dalam diri individu, misalnya rasa curiga penerima kepada komunikator, situasi berduka, atau karena gangguan kejiwaan, sehingga dalam penerimaan dan pemberian informasi tidak sempurna. Yang ketiga yaitu karena teknis. Ini terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransmisi melalui saluran mengalami kerusakan, misalnya gangguan stasiun atau radio atau TV, jaringan telepon, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu karena bahasa atau semantik. Nah, ini sering terjadi karena beberapa hal. Yang pertama yaitu karena penggunaan jargon bahasa asing terlalu banyak, sehingga sulit dimengerti oleh khalayak. Yang kedua yaitu antara komunikator dan komunikan menggunakan bahasa yang berbeda. Yang ketiga yaitu struktur bahasa yang digunakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga membingungkan penerima. Yang keempat, karena latar belakang budaya yang menyebabkan salah satu persepsi terhadap simbol-simbol bahasa yang digunakan. Hambatan komunikasi selanjutnya yaitu karena faktor lingkungan. Hambatan ini terjadi karena adanya perbedaan persepsi karena disebabkan oleh lingkungan sekitar kita, seperti cuaca, keramaian, lalu lintas, dan lain-lain. Selanjutnya, hambatan komunikasi yang disebabkan oleh fisik. Ini terjadi karena adanya gangguan organik atau tidak berfungsinya salah satu panca indera pada penerima atau pengirim pesan. Selain itu juga disebabkan karena kondisi geografis, misalnya jarak yang jauh sehingga sulit dicapai. Selanjutnya,
Selanjutnya, hambatan komunikasi yaitu kerangka pikiran. Kerangka pikiran ini disebabkan adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Selanjutnya yaitu karena status. Ini terjadi karena adanya perbedaan status sosial, pendidikan, dan lainnya yang menimbulkan adanya perbedaan pada suatu topik. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja tujuan dari komunikasi dan fungsi dari komunikasi. Tujuan dari komunikasi yang pertama yaitu hal yang disampaikan komunikator dapat dimengerti oleh komunikan. Yang kedua, orang sekitarnya bisa memahami. Yang ketiga, supaya apa yang disampaikan dapat diterima oleh orang lain. Yang keempat, bertujuan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu hal sesuai dengan keinginan komunikator. Kita masuk kepada fungsi dari komunikasi. Fungsi dari komunikasi ini yang pertama yaitu sebagai informasi, di mana komunikasi menyajikan suatu informasi yang diperlukan dari setiap individu maupun kelompok dalam mengambil suatu keputusan. Yang kedua, sebagai kendali, diartikan bahwa komunikasi berperan untuk mengontrol perilaku orang lain maupun anggota dengan istilah menjadikan orang lain tersebut wajib mematuhi. Yang ketiga yaitu sebagai motivasi. Komunikasi ini memberikan dalam hal memotivasi melalui penjelasan yang dilakukan oleh motivator. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aisyah yang telah menjelaskan materi. Mungkin segitu dari kelompok kami tentang penjelasan materi ini. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya sebagai moderator dan teman-teman mewakili teman-teman semua, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.